Halo semuanya, perkenalkan saya Ikade Satya Dharma, merupakan peserta CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil refleksi dan pemahaman saya tentang koneksi antar modul yakni modul 1.2 dengan modul 1.3. Sebelum lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desa Ketut Caturwangi selaku fasilitator, kemudian kepada Pak Dewo Gede Artayasa selaku pengajar praktek saya. Baik, adapun pertanyaan pemantik dalam koneksi antar materi ini, yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan bergerak hati setiap orang yang membacanya. Nah, itu tadi pertanyaan pemantik. Sekarang saya lanjutkan dengan koneksi antar materi dari awal modul. Jadi modul pertama itu modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam pemikiran-pemikiran beliau, kemudian saya kaitkan juga dengan nilai dan peran guru penggerak. Seperti yang kita ketahui, nilai guru penggerak itu meliputi ada berpihak kepada peserta didik, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, yang ketiga itu adalah modul 1.3 yakni visi guru penggerak. Ketiga modul ini, jadi pada modul 1.3 kita diminta untuk menyusun suatu visi yang mengakomodir filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak itu sendiri. Nah, nanti akan saya jelaskan visi yang saya susun. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, materi yang berkaitan dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun pertanyaan pemantiknya, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu. Nah, berdasarkan pemikiran KHD, ya, jadi pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak, memahami bahwa anak terlahir dengan segala bakat uniknya, anak terlahir sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Tugas guru menggali segala potensi yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi esensinya bahwa pendidikan itu memberikan tuntunan kepada anak didik kita ke arah yang lebih baik. Kemudian dalam modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai guru penggerak itu merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru sebenarnya pada umumnya, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Serta peran guru penggerak yakni menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, hal ini sudah saya tuangkan ke dalam beberapa kegiatan, seperti kegiatan yang lokakarya yang sudah saya lalui bersama rekan-rekan guru penggerak, calon guru penggerak lainnya. Nah, kemudian di modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, di mana visi guru penggerak disusun sebagai gambaran atau harapan kita tentang murid di masa depan. Visi ini disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila dalam menyusun visi,
hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Berikutnya, jadi pertanyaan pemantik berikutnya, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peranan pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidik Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Nah, sebagai pendidik kita harus mampu menjadi suri teladan bagi siswa, harus memahami pendidikan yang menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh siswa, harus pula memahami nilai dan peran guru penggerak agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan keberpihakan terhadap murid, inilah diperlukan sebuah visi. Dalam pembentukan visi dapat menggunakan dasar pemikiran dari pendekatan inquiry apresiatif itu sendiri. Kemudian manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan serta ditambah dengan tahapan Bagja ya. Jadi seperti yang kita ketahui bagaimana dalam menyusun fiksi itu harus melalui buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan atur eksekusi. Itu sesuai dengan tahapan Bagja. Profil pelajar Pancasila dapat terwujud apabila penggerak memiliki visi untuk membuat atau menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Nah, selanjutnya, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Nah, berdasarkan kekuatan-kekuatan yang saya miliki sebagai guru, kemudian dari peserta didik dan sekolah itu sendiri, maka dibuatlah sebuah visi yang berbunyi terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, visi-visi ini sebenarnya besar harapan dari saya sendiri dapat mewujudkan peserta didik yang cerdas. Cerdas dalam artian peserta didik memiliki pengetahuan yang luas, bernalar kritis, bijaksana, tahu mana yang benar, mana yang salah, kemudian yang berakhlak, yang berarti bahwa peserta didik memiliki karakter dan budi pekerti yang baik. Peserta didik yang cerdas dan berakhlak diharapkan dapat menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Jadi tetap unsur-unsur budaya, budi pekerti dari orang-orang yang lebih tua itu tetap dihargai, harus dijalankan seperti itu tanpa mengesampingkan tingkah dan perilaku anak-anak yang seperti sekarang kita ketahui banyak anak-anak yang tidak bisa menghargai orang yang lebih tua, tidak menghargai usaha yang dilakukan oleh orang lain seperti itu. Nah, ke depan melalui visi ini diharapkan dapat menciptakan peserta didik yang cerdas dan berakhlak. Tentu itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi. Sudah 3 modul saya pelajari dan ini sungguh sangat bermanfaat bagi diri saya ya, dan kepada teman-teman serta Ibu fasilitator dan Bapak pengajar praktek yang sudah senantiasa menemani kami, saya ucapkan terima kasih.